Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama la nihayati li kamalika wa adadi kamalih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul aliyyul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk terus dan tetap meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita atas berbagai kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat yang sampai saat ini kita rasakan. Kita ini termasuk orang yang beruntung bahwasannya di antara sekian banyak Allah memberikan keuntungan kepada kita. Hari ini kita berada lagi di bulan suci Ramadan, dan hari ini adalah hari pertama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana Allah memberikan jaminan bagi orang yang bersungguh-sungguh, bagi orang yang berhasil untuk berada dan mengisi dengan berbagai kegiatan yang syarat dengan nilai-nilai pengabdian kepadanya, akan dibebaskan dari siksa api neraka. Dan hari ini pula kita semuanya berkumpul di tempat suci dan mulia ini untuk menghadap kiblat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikaf di dalam masjid dengan niat yang tulus, jiwa yang bersih, hati yang suci. Setelah wudu kita masuk ke dalam masjid, kita menghadap kiblat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bacaan-bacaan yang telah kita lakukan. Tentunya harapan kita semuanya, ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf di 10 hari terakhir ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum aakifuna fil masajid. Memperbanyak diam diri di dalam masjid. Diam diri dalam arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara personal. Dan selain itu kita juga harus meningkatkan produktivitas dari i'tikaf ini. Bukan hanya menjalin hubungan baik dengan Allah, tetapi tingkatkan kepedulian, kepekaan kita setelah kita keluar di masjid. Sehingga i'tikaf secara personal, i'tikaf secara ritual kita dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan tempat, hanya di dalam masjid dari jam-jam tertentu. Tapi lebih dari itu, sebagai wujud dari keberhasilan i'tikaf kita itu, tidak boleh dibatasi dengan waktu dan tempat, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kepedulian, kepekaan kita di luar masjid setelah kita melaksanakan i'tikaf secara ritual ini. Agar i'tikaf ini penuh dengan makna, syarat dengan arti, maka paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan.
Yang pertama, i'tikaf ini kita jadikan sebagai momentum untuk muhasabah. Saya menyampaikannya dengan pendekatan 5M. Pertama, muhasabah. Muhasabah itu artinya mengkaji ulang, introspeksi diri, menghitung kembali terhadap apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang telah kita lalui. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian semuanya dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian semuanya melihat kembali, mengevaluasi lagi, menghitung kembali, introspeksi diri, ma qaddamat, terhadap apa-apa yang telah engkau lalui, apa-apa yang telah engkau kerjakan, lighad, untuk dijadikan barometer dalam meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas ibadah kita, kualitas keilmuan kita, kualitas kepedulian dan kepekaan kita, sehingga kita itu menjadi hamba-hamba yang berprestasi di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk. Apa yang harus kita evaluasi? Paling tidak ada beberapa hal yang Allah berikan kepada kita. Ada beberapa hal yang Allah titipkan kepada kita. Sudahkah kita memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai ladang beribadah kepadanya? Sudahkah kita mendaya gunakan apa yang dititipkan oleh Allah itu untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang bermanfaat, hamba yang senantiasa menebar kemanfaatan kepada orang lain, seperti difirmankan, disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya, tanpa melihat dari mana asalnya, apa bangsanya, apalagi agamanya. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Paling tidak hari ini kita harus menghitung, harus mengingat betapa usia yang sampai saat ini dari segi angka jumlahnya bertambah, tapi dari segi kualitas umur kita semakin berkurang. Sudahkah umur sampai sekarang ini, umur yang dititipkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sudahkah semuanya dipakai untuk mengabdikan diri kepada Allah? Sudahkah umur kita ini adalah dijadikan diri kita sebagai hamba yang penuh memberikan manfaat kepada orang banyak? Ataukah sebaliknya, usia yang diberikan oleh Allah kita sia-siakan? Usia, umur yang diberikan oleh Allah kita tidak manfaatkan dengan baik, tidak diisi dengan hal-hal yang bernuansa, yang syarat dengan nilai-nilai ibadah, tetapi banyak diisi dengan penuh kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah muhasabah. Orang yang terbaik, kata Rasul, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang terbaik, orang yang cerdas adalah orang yang pandai menghitung, mengkaji ulang, berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, dan mengerjakan segala sesuatu setelah itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Hendaklah kalian semuanya tetap bertakwa kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha cermat, maha melihat, maha waspada terhadap apa-apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, i'tikaf yang kita lakukan sekarang ini harus mampu menjadikan diri kita sebagai orang yang pandai bermuhasabah. Muhasabah akan umur kita. Apalagi yang harus kita introspeksi. Allah menitipkan kemampuan potensi berupa keilmuan kepada kita.
Jadi apapun keahlian kita hari ini, apapun kompetensi kita yang dititipkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, apapun profesi yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, sudahkah ilmu, sudahkah kompetensi, sudahkah kemampuan, sudahkah profesi yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini menjadikan diri kita lebih dekat kepadanya. Yang sejatinya semakin banyak ilmunya, seseorang harus semakin dekat kepada Allah. Sejatinya orang semakin banyak, semakin tinggi ilmunya, semakin peduli dan semakin peka terhadap makhluk-makhluknya. Sejatinya orang semakin tinggi ilmunya, semakin banyak pengetahuannya. Sejatinya orang itu semakin banyak menebar manfaat untuk orang banyak. Apa yang kita lakukan? Malah keilmuan yang dititipkan oleh Allah tidak menjadikan diri kita lebih dekat, tetapi malah lebih jauh dengan angkuh dan sombongnya yang kita lakukan. Allah menitipkan ilmu kepada kita, kita harusnya semakin soleh, semakin berwibawa, tetapi menjadikan diri kita semakin hina. Jangan-jangan ilmu yang dititipkan oleh Allah itu tidak menyelamatkan diri kita. Di dunia saja tidak menyelamatkan kita, apalagi di akhirat nanti. Hari ini banyak orang yang memiliki profesi, memiliki keilmuan, tetapi ilmunya tidak menjadikan dirinya menjadi aman, malah mencelakakan dirinya. Kita sering mendengar berbagai informasi. Ada satpam diamankan orang, ada polisi ditangkap orang, ada jaksa dituntut orang, ada hakim diadili orang. Seorang penjaga keamanan sejatinya menjaga dan menjadikan dirinya lebih aman, menjadikan orang lain lebih aman. Jangankan orang lain, dirinya sendiri diamankan orang. Bukankah ilmu dan strategi tentang mengamankan itu ada di dalam diri? Tetapi malah dirinya tidak menjadi aman dan diamankan oleh orang. Banyak jaksa yang biasanya dan dia punya strategi, punya ilmu untuk menuntut orang, tetapi malah dirinya dituntut orang. Ada hakim, banyak hakim yang sejatinya memvonis orang, menentukan nasib orang. Dengan ketinggian ilmunya, kekuatan otoritasnya sebagai hakim untuk memberikan pengadilan dan keadilan yang seadil-adilnya. Tetapi malah dia yang dijatuhi hukuman. Bukankah dia yang memiliki ilmu tentang keadilan, tetapi ilmunya tidak menyelamatkan diri. Demikian juga apapun profesi kita, termasuk kiai, ustadz, ulama, orang yang banyak ilmunya, seorang cendekiawan. Jangan-jangan ilmu itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, jauh-jauh untuk menyelamatkan orang banyak sebagai umat. Ini adalah muhasabah yang harus kita lakukan. Yang kedua, setelah muhasabah dalam i'tikaf ini, kita harus melakukan muahadah, melakukan perjanjian dengan diri kita. Dulu ketika kita berada di alam ruh, kita pernah melakukan perjanjian dengan Allah. Allah memberikan pertanyaan kepada kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah engkau tahu bahwa aku ini adalah Tuhan kamu? Saat itu ketika kita berada di alam ruh, kita menjawab, iya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain engkau. Cuman sayangnya ketika ruh itu bersatu dengan jasad, lahirlah fisik seperti sekarang ini kita rasakan. Kita lupa akan perjanjian tersebut. Maka oleh sebab itu, untuk mengingatkan kembali perjanjian kita dengan Allah, melalui i'tikaf ini, berbanyaklah berzikir untuk mengingat Allah. Apa yang harus diingat itu? Kita harus mengingat bahwa kita pernah melakukan perjanjian dengan Allah di alam yang telah kita lalui. Dan kita juga harus mengingat bahwa di depan ada alam yang akan kita lalui. Alam apa yang akan kita lalui? Yaitu di depan ada surga dan ada nerakanya Allah. Ada jaminan dan ada ancaman Allah. Kita akan masukkah melalui jaminannya? Kita akan masukkah terhadap ancamannya? Kita akan mendapatkan surga sebagai jaminannya? Ataukah kita akan mendapatkan neraka sebagai azab? Perjanjian kita dengan Allah.
Dan kita harus melakukan perjanjian diri dengan diri kita. Mu'ahadah. Kemudian melalui itikaf ini, kita melakukan yang ketiga, muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa diri diawasi oleh Allah. Kita sering melupakan Allah. Kita sering merasa bahwa diri kita itu tidak diawasi oleh Allah. Kita sangat hati-hati, lebih merasa diawasi oleh makhluknya ketimbang diawasi oleh Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ingatlah, Allah itu maha cermat, maha waspada terhadap apa yang kita kerjakan. Kita harus merasa diawasi oleh Allah. Gerak, detak, detik jantung kita, kedipan mata kita, tarikan napas kita, seluruh gerak kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah memasang 2 malaikat di kanan dan kiri kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, Allah mengutus malaikat raqib atid untuk mencatat seluruh amal kita, untuk merekam seluruh kegiatan kita, di mana rekamannya, catatannya akan diputar, akan diperlihatkan nanti di yaumul qiyamah. Kita harus muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan dan merasakan bahwa kita terasa diawasi oleh Allah. Kemanapun, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus merasa diawasi oleh Allah. Allah tidak hanya dihadirkan di atas sajadah, Allah tidak hanya dihadirkan ketika bermunajat, ketika tahajud, ketika kita berada di dalam masjid, tapi Allah harus dihadirkan di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap gerak kita. Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilaih. Allah menyaksikan, Allah hadir bersama kita, dan Allah melihat seluruh aktivitas kita. Oleh karena itu, dengan merasa diri kita merasa diawasi penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang kita takuti bukan manusia dan makhluk-makhluk Allah, tetapi lebih dari itu, kita takut Allah senantiasa memperhatikan, mengawasi kita semua. Muraqabah. Kemudian kita juga harus melakukan mujahadah. Itikaf ini harus syarat dengan mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas yang positif, bernuansa, yang syarat dengan ibadah kepada Allah. Dengan apa kita harus bermujahadah? Dengan apa kita harus bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah? Bi amwalihim wa anfusihim. Apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita dalam bentuk harta, itu harus dijadikan sebagai modal utama untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Wa anfusihim, jiwa kita harus dijadikan sebagai modal untuk bersungguh-sungguh kepada Allah. Kita membangun komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, dengan mengorbankan harta yang Allah titipkan kepada kita, dengan mengorbankan harta yang Allah berikan kepada kita, dengan mengeluarkan jiwa, raga kita, tiada lain hanya untuk Allah. Bangun komitmen kita dengan Allah. Sebagaimana sering kita ungkapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku, tiadain lillahi rabbil alamin, kecuali untuk Allah Rabbul Alamin, penjaga semesta alam ini. Kita juga membangun komitmen dalam setiap membaca surah Fatihah, apalagi di dalam setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami mengabdi, hanya kepada Engkaulah kami berkhidmat, sepenuh hati melakukan penghambaan. Wa nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah memohon pertolongan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Hendaklah kalian semuanya beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah
dengan cara mengendalikan emosi kita, yaitu dengan cara sabar, wassalah, dan cara melakukan sholat, menunaikan ibadah sholat. Bagi orang yang mampu bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh, baik dengan hartanya ataupun dengan jiwa raganya, bi anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim, Allah memberikan jaminan. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berada di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Mereka itu akan diberikan berbagai solusi terhadap berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan. Ini adalah janji Allah ketika kita hidup penuh dengan komitmen kepadanya, penuh dengan keseriusan kepadanya untuk bersungguh-sungguh dalam mengisi kehidupan ini. Yang terakhir adalah bagaimana i'tikaf ini kita lakukan dengan cara mu'aqabah. Mu'aqabah itu memberikan sanksi terhadap diri kita. Kita sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Kita sebagai manusia yang lebih banyak tergelincir kepada kesalahan dan kekhilafan, sedikit kepada kebenaran. Karena di dalam diri kita ada dua faktor yang saling menarik antara negatif yang positif. Antara ilham fujur dan ilham taqwa. Saling menarik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kalanya kita, girah ibadah kita, girah kesalehan kita, girah kebaikan kita itu lebih kuat. Sehingga mengalahkan kesalahan, mengalahkan kebatilan, mengalahkan kemaksiatan. Tapi kita juga sering tergelincir. Yang namanya manusia tergelincir. Justru yang mengalahkan itu adalah kemaksiatan, kedurhakaan. Ketakwaan itu dikalahkan oleh itu. Oleh karena itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jika kita kembali untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang murka, hal-hal yang maksiat, atau mendolimi diri sendiri, hendaklah zakarullah, berzikir kepada Allah, wastagfaru, dan hendaklah memohon ampunan kepada Allah. Dengan 5 pendekatan ini, muhasabah, mujahadah, muahadah, muraqabah, dan muaqabah, insya Allah i'tikaf yang kita lakukan ini, dan ini sebagai langkah awal dan awal melangkah kita untuk menjalankan 5M ini. Keluar dari sini kita menjadi hamba-hamba yang berprestasi, hamba-hamba yang terkasih Allah, yang di dalam Al-Quran tidak disebut lagi sebagai abdun, tapi sebagai ibad, hamba-hamba terkasih Allah yang langsung diundang oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ini setelah pulang keluar dari i'tikaf ini membawa jiwa yang nyaman, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa tidak penuh ketakutan karena semuanya dipasrahkan kepada Allah. Jika jiwa yang penuh dengan kesungguh-sungguhan, jiwa yang dekat dengan Allah, jiwa yang penuh mujahadah, muaqabah, muhasabah, muraqabah, sehingga Allah mengundangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang nyaman, jiwa-jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan membawa ridhonya. Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dengan hamba-hamba terkasih. Siapa hamba-hamba terkasih? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hamba-hamba terkasih Allah itu, yaitu dari golongan para nabi, orang-orang benar, orang-orang saleh, orang-orang yang syahid. Dan itu yang sering kita baca melalui suratnya dan yang tersirat maknanya seperti itu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin, orang-orang baik dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sering membaca ketika setelah sholat tarawih,
kita membaca minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Jalan-jalan orang yang dikasihi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku yang terkasih. Wadkhuli jannati, bergabunglah dan masuklah kepada surga. Bayangkan kalau kita itu kembali kepada Allah, membawa muhasabah, mujahadah, muraqabah, muahadah dan muaqabah. Hasil dari i'tikaf ini kita diundang oleh Allah, bukan dicabut tetapi dijemput. Kalau orang dicabut itu ada keterpaksaan. Tapi kalau dijemput, tentunya kembali kepada Allah. Syarat penuh dengan berbagai fasilitas. Mudah-mudahan duduk kita di masjid yang suci dan mulia ini, setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat yang kita baca, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, setiap doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk muraqabah kita kepada Allah, sebagai bentuk muahadah kita kepada Allah, sebagai bentuk mujahadah kita kepada Allah, sebagai bentuk muhasabah kita kepada Allah, sebagai wujud kita ini sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan itu menjadikan diri kita lebih baik, yang layak untuk mendapatkan jaminannya kebahagiaan di dunia kini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, demikianlah renungan pagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.